Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sedikit mengenai hasil diskusi kami dengan judul Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menurut Permenkes RI nomor 72 tahun 2016. Untuk itu, saya mau memperkenalkan anggota dari tim saya, ada saya sendiri, Devi Intan Permatasari, rekan saya, Iis Yulianti, Hafida Amelia Putri, Maria Anastasia Mufid, dan Masyita Dika Amalia. Tujuan dari standarisasi pelayanan kefarmasian di rumah sakit menurut Permenkes RI nomor 72 tahun 2016 antara lain: 1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian. 2. Untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian. 3. Untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Adapun aspek-aspek yang dapat diperhatikan pada Permenkes ini, antara lain adalah kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Di antaranya meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta administrasi. Pemilihan. Pemilihan sendiri adalah suatu kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan 1. Dan terapi. 2. Standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. 3. Pola penyakit. 4. Efektivitas dan keamanan. 5. Pengobatan berbasis bukti. 6. Mutu. 7. Harga. Dan 8. Ketersediaan di pasaran. Perencanaan. Perencanaan sendiri dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain adalah konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi, serta dapat disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan A. Anggaran yang tersedia, B. Penetapan prioritas, C. Sisa persediaan, D. Data pemakaian periode yang lalu, E. Waktu D. Pemakaian periode yang lalu, E. Waktu tunggu pemesanan, F. Rencana pengembangan. Pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari 1. Pemilihan, 2. Penentuan jumlah yang dibutuhkan, 3. Penyesuaian antara kebutuhan dan dana, 4. Pemilihan metode pengadaan, 5. Pemilihan pemasok,
6. Penentuan spesifikasi kontrak, 7. Pemantauan proses pengadaan, dan 8. Pembayaran. Penerimaan. Penerimaan sendiri merupakan suatu kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. Pada saat obat atau alkes tiba, dilakukan pemeriksaan barang di antaranya 1. Alamat pengiriman, apakah sesuai dengan alamat rumah sakit. 2. Barang yang dikirim, apakah sesuai dengan yang dipesan dan apakah bagaimana kondisi fisik barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak. 3. Jumlah barang yang datang sesuai dengan faktur yang ada atau tidak. 4. Tanggal kadaluarsa. 5. Nomor batch. Setelah dinyatakan sesuai, maka faktur pengiriman akan diberi paraf dan distempel rumah sakit. Penyimpanan. Penyimpanan sendiri harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Ada pula metode dalam penyimpanan yang paling sering dilakukan pada rumah sakit antara lain ada 3. Yang pertama, first expired first out atau FIFO, di mana metode penyimpanan ini dilakukan dengan meletakkan sediaan tanggal kadaluarsa yang lebih cepat dibandingkan dahulu. Yang kedua ada first in first out atau FIFO, yaitu metode penyimpanan dengan meletakkan sediaan yang baru datang di bagian paling belakang. 3. Look alike, sound alike, atau LASA. Pada metode ini, penyimpanan dilakukan pada sediaan farmasi yang memiliki penampilan dan penamaan yang mirip sehingga harus dipisahkan dan harus diberi penandaan khusus agar tidak mengalami kesalahan pada saat melayani resep. Komponen yang harus diperhatikan antara lain A. Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas terbaca, memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. B. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. C. Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat atau risk storage untuk mencegah penata laksanaan yang kurang hati-hati. D. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. E. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Pendistribusian. Pendistribusian sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan dengan cara 1. Sistem resep perorangan. Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini dilakukan berdasarkan resep perorangan atau pasien rawat jalan dan rawat inap melalui instalasi farmasi. 2. Sistem unit dosis, yaitu pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda untuk penggunaan 1 kali dosis atau pasien. Sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap. Pendistribusian sistem persediaan lengkap di ruangan atau floor stock. A. Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh instalasi farmasi. B. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang disimpan di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan.
C. Dalam kondisi sementara di mana tidak ada petugas farmasi yang mengelola atau di atas jam kerja, maka pendistribusian didelegasikan kepada penanggung jawab keuangan. D. Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada petugas farmasi dari penanggung jawab keuangan. D. Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan, dan kemungkinan interaksi obat pada setiap jenis obat yang disediakan di floor stock. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Isyulianti. Dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah pemusnahan dan penarikan. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan persyaratan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM. Adapun pemusnahan dilakukan bila produk tidak memenuhi persyaratan itu. Yang kedua adalah tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, serta dicabut izin edarnya. Next. Adapun tahapan pemusnahan, yang pertama yaitu membuat daftar sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan, menyiapkan berita pemusnahan, mengkoordinasikan jadwal, metode, dan tempat kepada pihak terkait, menyiapkan tempat pemusnahan, serta melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan, serta peraturan yang berlaku. Next. Yang selanjutnya ada pengendalian. Tujuan dari pengendalian yaitu penggunaan obat sesuai dengan formularium rumah sakit, penggunaan obat sesuai dengan diagnosis, memastikan persediaan efektif dan efisien. Adapun cara pengendaliannya diantaranya melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan atau slow moving, evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu 3 bulan, serta stop of name yang dilakukan secara dan berkala. Kegiatan administrasi terdiri dari pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan perlaporan tertahap kegiatan pengolahan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, pemusnahan, dan penarikan sediaan farmasi, alkes, dan bahan medis habis pakai. Adapun pencatatan dilakukan untuk memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan atau BPOM, dasar akreditasi rumah sakit, dasar audit rumah sakit, serta dokumentasi. Adapun pelaporan dilakukan sebagai komunikasi antara level manajemen, penyiapan laporan tahunan yang komprehensif, serta laporan tahunan. Next. Kegiatan administrasi terdiri dari pencatatan pelaporan, yang kedua administrasi keuangan, yang ketiga administrasi penghapusan. Administrasi pengendalian dan analisa biaya pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan pelatihan. Adapun administrasi penghapusan merupakan kegiatan menyelesaikan terhadap sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, tentu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan sediaan farmasi. Yang selanjutnya adalah pelayanan farmasi klinik, di mana pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, pemantauan obat, monitoring efek samping, evaluasi penggunaan obat,
Sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah. Next. Adapun pengajian dan pelayanan resep, di mana persyaratan administrasi meliputi administrasi keuangan, merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan berkaitan dengan semua kegiatan pelayanan kefarmasian. Adapun persyaratan farmasetik meliputi nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan, dosis dan jumlah obat, stabilitas dan cara penggunaan. Persyaratan klinis meliputi indikasi, dosis, dan waktu penggunaan obat. Duplikasi pengobatan tidak diinginkan. Penelusuran riwayat penggunaan obat merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik atau pencatatan penggunaan obat pasien. Next. Penelusuran penggunaan obat. Tahapannya yang pertama membandingkan riwayat penggunaan obat dengan data rekam medik atau pencatatan. Yang kedua, melakukan verifikasi riwayat penggunaan obat yang diberikan oleh tenaga kesehatan lain dan memberikan informasi. Mendokumentasikan adanya alergi dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, mengidentifikasi potensi terjadinya interaksi obat, melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien. Mengidentifikasi memastikan informasi yang akurat tentang obat yang melakukan penilaian terhadap yang digunakan pasien sendiri tanpa sepengetahuan dokter serta mengidentifikasi saksi lainnya. Next. Rekonsiliasi obat. Rekonsiliasi obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat telah didapat pasien. Tujuan dari rekonsiliasi obat yaitu memastikan informasi yang akurat tentang obat yang digunakan pasien, mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter, serta mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi obat. Next.
Tahapan rekonsiliasi obat yang pertama yaitu pengumpulan data, komparasi, melakukan konfirmasi kepada dokter jika menemukan ketidaksesuaian, serta komunikasi dengan menyampaikan kepada pasien atau keluarga pasien. Next. Pelayanan informasi obat yang bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit dan pihak lain dari luar rumah sakit. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat atau sediaan farmasi, menunjang penggunaan obat yang rasional. Adapun kegiatan PIO meliputi menjawab pertanyaan, menerbitkan buletin, leaflet, poster, newsletter, menyediakan informasi bagi tim farmasi dan terapi, melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat inap dan rawat jalan. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Hafidah, silahkan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam PIO meliputi sumber daya manusia, tempat, dan perlengkapan. Sumber daya manusia ini terdiri atas: 1. Memiliki latar belakang pengetahuan tentang terapi obat. 2. Memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. 3. Mempunyai kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk tempat meliputi ruang kantor, ruang rapat, perpustakaan. Apabila tidak ada sarana khusus pelaksanaan PIO, dapat menggunakan ruangan instalasi farmasi. Untuk perlengkapannya, meliputi sarana dan prasarana PIO disesuaikan dengan kondisi rumah sakit, jenis dan jumlah perlengkapan bervariasi tergantung ketersediaan dan perkiraan kebutuhan akan perlengkapan dalam pelaksanaan PIO. Next. Konseling. Konseling merupakan suatu kegiatan pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker kepada pasien atau keluarganya dengan tujuan mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Kegiatan dalam konseling obat meliputi: 1. Membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien. 2. Mengidentifikasi tingkat kepahaman pasien tentang penggunaan 3 prime question. 3 prime question meliputi: A. Apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda. B. Apa yang disampaikan dokter tentang cara pemakaian obat Anda. Dan C. Apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut. 3. Menggali informasi lebih lanjut dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat. 4. Memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling obat. Yang pertama ada kriteria pasien yang meliputi pasien kondisi khusus atau pediatri, geriatri, gangguan fungsi ginjal, ibu hamil, dan menyusui. Pasien dengan terapi jangka panjang atau penyakit kronis, pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, pasien yang menggunakan banyak obat, pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan rendah. Yang kedua adalah sarana dan peralatan, meliputi ruangan atau tempat konseling, alat bantu konseling,
Selanjutnya adalah visit. Visit merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan apoteker secara mandiri bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional dan menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya. Selanjutnya ada pemantauan terapi obat atau PIO, PTO. PTO merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki. Kegiatan PTO meliputi pengajian pemilihan obat, dosis, cara pemakaian obat, respon terapi, reaksi obat yang tidak dikehendaki, pemberian rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan efektivitas dan efek samping terapi obat. Pemantauan terapi obat atau PTO ini tahapannya yakni pengumpulan data pasien, identifikasi masalah terkait obat, rekomendasi penyelesaian masalah terkait obat, pemantauan, dan tindak lanjut. Faktor-faktor PTO ada kemampuan penelusuran informasi dan penilaian kritis terhadap bukti terkini dan terpercaya, kerahasiaan informasi, kerjasama dengan tim kesehatan lain. Kemudian monitoring efek samping obat atau MESO. MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa, dan terapi. Tujuannya meliputi menemukan efek samping obat sedini mungkin, terutama yang berat, tidak dikenal, frekuensinya jarang, menentukan frekuensi dan insidensi yang sudah dikenal dan yang baru saja ditemukan. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan pengaruh angka kejadian dan hebatnya SO. Meminimalkan risiko terjadinya reaksi obat yang tidak dikehendaki dan mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Tahapan monitoring efek samping obat. Mendeteksi adanya kejadian ESO yang tidak dikehendaki, mengidentifikasi obat-obatan dan pasien yang punya risiko tinggi mengalami ESO, mengevaluasi laporan ESO dengan algoritma Naranjo, mendiskusikan dan mendokumentasikan ESO di tim atau subkomit atau tim farmasi dan terapi, melaporkan ke pusat monitoring ESO nasional. Faktor-faktor MESO yakni kerjasama dengan komite atau tim farmasi dan terapi dan ruang rawat, ketersediaan formulir monitoring efek samping obat. Selanjutnya, evaluasi penggunaan obat atau EPO. EPO merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Kegiatan EPO meliputi mengevaluasi penggunaan obat secara kualitatif, mengevaluasi penggunaan obat secara kuantitatif. Faktor-faktor EPO meliputi indikator peresepan, indikator pelayanan, dan indikator fasilitas. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan
dijelaskan rekan saya, Dani Maria Anastasia. Dipersilahkan. Berikutnya membahas tentang dispensing sediaan steril. Tujuan kegiatan ini yaitu menjamin agar pasien menerima obat sesuai dosis yang dibutuhkan, menjamin sterilitas dari stabilitas obat, melindungi petugas dari paparan zat berbahaya, dan menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Kegiatan dispensing sediaan steril meliputi 1. Pencampuran obat suntik sesuai dengan kebutuhan pasien yang menjamin kompatibilitas dan stabilitas obat, dan wadah sesuai dosis yang ditetapkan. Kegiatannya meliputi 1. Mencampur sediaan intravena ke dalam cairan infus, 2. Melarutkan sediaan intravena dalam bentuk serbuk dengan pelarut yang sesuai, 3. Mengemas menjadi sediaan siap pakai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. 1. Ruangan khusus. 2. Lemari pencampuran biological safety cabinet. 3. HEPA filter. Kegiatan dispensing sediaan steril meliputi yang kedua, penyiapan nutrisi parenteral. Dilakukan oleh tenaga yang terlatih secara aseptis sesuai